Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang peranan bioteknologi dalam bidang pangan. Yang anggota kelompoknya yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Meli Diana Rosa sebagai pemateri kedua. Oke, di sini yang pertama yaitu pengertian bioteknologi itu sendiri, yaitu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup itu ada enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Secara garis besar itu ada teknologi sel mikroba, yaitu untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif pangan. Selanjutnya ada aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengolahan pangan. Selanjutnya ada kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Selanjutnya ada kultur sel hewan dan hewan transgenik. Yang terakhir ada rekayasa protein. Selanjutnya ada manfaat bioteknologi dalam bidang pangan adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Meli Diana Rosa. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mita. Materi selanjutnya manfaat bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama itu menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi, contohnya tempe, roti, dan nata de coco. Yang kedua menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol, contohnya tapai, bir, dan wine. Yang ketiga menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam, contohnya yogurt, keju, sauerkraut, atau pickle atau acar. Yang keempat menghasilkan produk bahan penyedap, contohnya tauco, kecap, terasi, dan cuka. Yang D, produk teknologi dalam bidang pangan. Yang pertama itu produk makanan bergizi, contohnya itu ada tempe. Salah satu contoh makanan bergizi tinggi hasil bioteknologi adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah dikenal sejak dulu. Tempe dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus. Yang selanjutnya ada roti. Roti juga termasuk makanan produk bioteknologi yang bergizi tinggi. Roti dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Dalam pembuatan roti, produk fermentasi yang diperlukan hanyalah karbon dioksida. Karbon dioksida membentuk gelembung-gelembung udara dalam adonan roti. Yang kedua ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Yang pertama ada tape. Tape merupakan makanan beralkohol yang memiliki rasa khas dengan kandungan alkohol 3-5%. Untuk membuat tape digunakan ragi tape. Pada ragi tape terdapat berbagai mikroorganisme, umumnya dari kelompok jamur dan kamir. Yang selanjutnya ada bir. Bir dibuat dari tumbuhan barley, sejenis gandum. Pada umumnya yeast yang digunakan dalam pembuatan bir adalah Saccharomyces cerevisiae dan Ascaris bergenis. Yang selanjutnya, yang ketiga produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Yang pertama ada yogurt. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah Lactobacillus burgdorferi, Streptococcus lactis, dan Streptococcus thermophilus. Bakteri-bakteri tersebut mengubah gula susu laktosa menjadi asam laktat. Kondisi asam menyebabkan susu mengalami penggumpalan menjadi dari susu. Dari susu terbentuk selama fermentasi oleh bakteri asam laktat. Pembuatan yogurt dan keju bergantung proses penggumpalan susu tersebut. Selanjutnya keju. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Untuk mengubah gula susu laktosa menjadi asam susu, asam laktat, susu dipanaskan terlebih dahulu pada suhu tertentu dengan maksud untuk membunuh bakteri berbahaya agar berhasil dalam pembuatannya. Yang keempat, produk bahan
penyedap. Yang pertama ada tauco. Tauco merupakan produk fermentasi biji kedelai oleh kapang, kamir, atau bakteri pada pembuatan tauco tersebut. Dua tahap proses fermentasi, yaitu fermentasi tahap pertama dilakukan oleh kapang seperti pada pembuatan tempe, dan fermentasi tahap kedua dilakukan oleh bakteri atau kamir yang halotoleran dalam larutan garam. Mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tauco antara lain Aspergillus oryzae, Rhizopus oligoporus, Lactobacillus delbrueckii, Hansenula sp, Zygosaccharomyces soyae. Yang selanjutnya ada kecap. Kecap merupakan bahan penyedap hasil fermentasi biji kedelai. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi kecap antara lain Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, bakteri asam laktat, Homo fermentatif, Lactobacillus, dan kamir halotoleran. Peran bakteri asam laktat adalah membentuk rasa dan aroma kecap yang khas. Enzim yang penting yang dihasilkan selama pembuatan kecap adalah enzim protease. Yang selanjutnya dampak penggunaan bioteknologi. Yang pertama ada dampak positifnya. Bioteknologi dapat mengatasi kekurangan bahan makanan, protein, dan vitamin. Dengan bioteknologi, bahan makanan dapat diproduksi secara lebih cepat tanpa memerlukan ruangan yang luas, membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah, menyediakan berbagai senyawa organik seperti alkohol, asam asetat, gula, bahan makanan, protein, dan vitamin, menyediakan energi misalnya biogas, memperbaiki lingkungan misalnya bakteri pencerna limbah, dan mengatasi kesulitan memperoleh keturunan atau bayi tabung. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan adalah timbulnya dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman, kerabatan, dan kerabat dekat. Pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alaman bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Yang selanjutnya, dampak terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin. Hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Tomat flower diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, dampak di bidang sosial ekonomi. Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi BGH dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Niscaya akan menggusur peternak kecil. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Kami di sini membuka sesi pertama. Sesi pertama yaitu kita adakan di Zoom, dan sesi kedua kita lanjutkan di Google Classroom ya.